Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya Yos Manggung. Kali ini dalam materi pembelajaran ekonomi akuntansi untuk tingkat SMA dan sederajat. Pada video kali ini saya akan membahas tentang bagaimana belajar mudah dalam memahami akuntansi, khususnya tentang persamaan dasar akuntansi. Untuk itu saksikan terus video ini sampai selesai dan jangan lupa untuk klik like dan subscribe. Tentunya dalam memahami ilmu, kita harus mengetahui dan memahami tentang pengertian dan maksud dari ilmu tersebut. Nah, peta konsep alur pembelajaran diantaranya adalah mengenal persamaan dasar akuntansi, kemudian terbagi menjadi dua subtema, yaitu konsep persamaan dasar akuntansi terbagi menjadi tiga bagian, yaitu unsur-unsur persamaan dasar akuntansi, fungsi persamaan dasar akuntansi, kemudian bentuk persamaan dasar akuntansi. Kemudian subtema yang kedua adalah analisis transaksi dan pencatatan dalam persamaan dasar akuntansi terbagi menjadi dua, yaitu analisis transaksi dan penyusunan dalam persamaan dasar akuntansi. Konsep persamaan dasar akuntansi. Pada prinsip dasar akuntansi terdapat suatu istilah bahwa aset atau harta harus sebanding dengan kewajiban atau hutang dan ekuitas atau modal perusahaan, yang artinya aset dan jumlah antara kewajiban serta ekuitas perusahaan harus menunjukkan keseimbangan antara sisi kiri dengan sisi kanan. Jadi pengertian persamaan dasar akuntansi yaitu persamaan yang menunjukkan jumlah aset atau kekayaan perusahaan sama dengan jumlah kewajiban atau hutang dan ekuitas atau modal perusahaan tersebut. Dalam pembuatan laporan keuangan, salah satu komponen yang harus disusun adalah laporan posisi keuangan atau neraca pada suatu periode akuntansi. Untuk lebih memahaminya, perhatikan rumus persamaan dasar akuntansi berikut ini. Debit sama dengan kredit atau aktiva sama dengan pasiva. Jadi, aset atau harta sama dengan kewajiban atau liabilitas atau hutang ditambah ekuitas atau modal. Dalam konsep persamaan dasar akuntansi, penulisan hutang disajikan terlebih dahulu daripada ekuitas atau modal. Hal ini dikarenakan apabila suatu ketika perusahaan mengalami likuiditas atau kebangkrutan, maka klaim kreditor akan dibayarkan terlebih dahulu sebelum klaim pemilik. Persamaan dasar akuntansi yang menggunakan pendekatan laba atau rugi perusahaan, yaitu aset atau harta sama dengan liabilitas atau hutang ditambah ekuitas atau modal ditambah pendapatan dikurangi beban. Contoh penghitungan besarnya aset perusahaan menggunakan rumus persamaan dasar akuntansi. PT ABC memiliki jumlah aset sebesar 75 juta rupiah dengan kewajiban yang dimilikinya sebesar 35 juta rupiah. Hitunglah berapa ekuitas yang dimiliki oleh PT ABC. Untuk bisa menjawab, kita harus menggunakan rumus aset sama dengan kewajiban ditambah ekuitas, atau 75 juta rupiah sama dengan 35 juta rupiah ditambah ekuitas. Jadi ekuitas sama dengan 75 juta rupiah dikurangi 35 juta rupiah. Jadi ekuitasnya adalah 40 juta rupiah. Unsur-unsur persamaan dasar akuntansi itu terbagi menjadi 6. Yang pertama adalah aset atau harta, merupakan sumber daya ekonomi yang dikuasai oleh perusahaan sebagai akibat dari peristiwa di masa lalu dengan harapan akan memperoleh manfaat di masa yang akan datang, yang terdiri dari harta lancar, harta investasi, aktiva tetap berwujud, dan aktiva tidak berwujud. Harta lancar merupakan kekayaan berupa uang tunai atau yang bisa dicairkan menjadi uang tunai dalam jangka waktu kurang dari 1 tahun seperti kas dan surat berharga. Harta investasi merupakan penanaman modal dalam jangka panjang atau lebih dari 1 tahun. Aktiva tetap berwujud adalah harta perusahaan yang digunakan untuk operasional usaha seperti peralatan dan bangunan. Kemudian aktiva tidak berwujud merupakan hak perusahaan yang dapat dinilai dengan uang seperti goodwill, hak cipta, dan merek dagang. Aktiva tetap tidak berwujud yang dihapus dari pembukuan secara bertahap setiap tahunnya disebut dengan amortisasi. Kemudian yang kedua adalah kewajiban atau liabilitas atau hutang.
merupakan pengorbanan ekonomis yang wajib dilakukan oleh perusahaan yang muncul akibat transaksi di masa lalu yang harus dilunasi di masa yang akan datang, yang terdiri dari hutang lancar dan hutang jangka panjang. Hutang lancar atau hutang jangka pendek merupakan hutang yang harus dilunasi dalam jangka waktu kurang dari 1 tahun. Sedangkan hutang jangka panjang merupakan hutang yang harus dilunasi dalam waktu atau jangka waktu lebih dari 1 tahun dengan pembayaran diangsur maupun sekaligus dengan perjanjian. Unsur-unsur persamaan dasar akuntansi berikutnya adalah yang ketiga adalah modal atau ekuitas, merupakan hak pemilik atas harta perusahaan atau kekayaan pemilik dalam perusahaan yang dihimpun dari berbagai sumber seperti dana pribadi dan saham. Kemudian yang keempat adalah pendapatan atau revenue atau income, merupakan penambahan aktiva yang mengakibatkan bertambahnya modal melalui penjualan barang atau jasa kepada pihak lain. Kemudian yang kelima adalah beban atau expense, merupakan seluruh pengorbanan beban yang dilakukan terus-menerus yang terdiri dari beban operasional, beban lain-lain, dan beban luar biasa. Contoh beban operasional seperti pembelian, gaji, penyusunan gedung, iklan, dan lain-lain. Kemudian beban lain-lain contohnya adalah membayar bunga pinjaman, kerugian atas penjualan tanah, dan lain-lain. Kemudian contoh beban luar biasa seperti suatu pengorbanan di luar kebiasaan yang sifatnya tidak terduga atau spektakuler. Contohnya beban kerugian kebakaran. Kemudian yang keenam adalah prive. Prive merupakan pengambilan aset atau kas perusahaan oleh pemilik untuk kepentingan pribadinya. Catatan bahwa prive saldo normalnya berada di akun modal. Karena apa? Karena prive tidak berkaitan dengan pengeluaran perusahaan namun sebagai pemakaian pribadi sehingga letaknya di akun modal. Kemudian fungsi atau kegunaan persamaan dasar akuntansi adalah persamaan dasar akuntansi berguna untuk mengetahui perubahan kekayaan perusahaan di setiap transaksi di mana bagian sisi kiri persamaan disebut dengan aset atau aktiva atau debit, sedangkan bagian kanan persamaan disebut pasifa atau kewajiban dan ekuitas atau kredit. Apabila transaksi menyebabkan aset bertambah, dicatat di sisi kiri atau debit. Sebaliknya, jika transaksi menyebabkan aset berkurang, dicatat di sisi kanan atau kredit. Jadi, adanya persamaan dasar akuntansi, maka dapat diketahui total penggunaan harta perusahaan untuk pembelanjaan maupun operasional perusahaan dalam suatu periode. Ketiga, yaitu bentuk persamaan dasar akuntansi. Persamaan akuntansi dapat digambarkan dalam bentuk rumus sebagai berikut. Aset sama dengan liabilities. Adapun liabilities terdiri atas unsur modal dan kewajiban. Dapat kita rumuskan aset itu sama dengan hutang ditambah modal, kemudian aset sama dengan kewajiban ditambah modal, atau aset sama dengan hutang ditambah modal ditambah pendapatan dikurangi beban.